Gita? 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 Suster? Suster? Iya, Bu. Kok Gita nggak ada? Tadi waktu saya turun ke bawah, Non Gita tidur siang di sini, Bu. Jam berapa? Jam sekitar jam 2, Bu. Jam 2? Sampai sekarang masa kamu nggak nengokin? Tadi siang saya ditawarin jamu gratis sama sales perempuan. Setelah itu saya ketiduran, Bu. Dan baru bangun waktu Ibu pulang barusan. Apa? Ibu Tiri, mah. Iya. Kamu inget nggak cerita Cinderella, bawang merah, bawang putih, putri salju? Di situ kan semua ceritanya kalau Ibu Tiri itu jahat dan kejam. Kita, Mama nggak keberatan kalau kita mau tinggal sama Papa. Tapi Mama nggak mau kalau kita sampai punya Ibu Tiri. Emangnya kenapa kita bakal punya Ibu Tiri, mah? Kita nggak sadar kalau selama ini Tante dia berusaha untuk jadi Ibu Tiri kita. Tante dia? Iya. Tante dia berusaha ngerebut kita dari Mama. Misahin kita dari Mama. Tante dia tuh nggak suka kalau kita tinggal sama Mama. Kita nggak ngerti deh, mah. Kita kan masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Pokoknya kita percaya sama Mama. Mama kan ibu kandung kita. Jadi Mama sayang banget sama kita. Mama mau yang terbaik buat kita. Tapi tante dia sama anak-anaknya juga sayang kok sama kita. Karena mereka ada maunya sama kamu. Mereka berbuat baik karena mereka pengen rebut kamu dari Mama. Setelah tante dia bisa mendapatkan kamu, tante dia akan berubah jadi ibu tiri yang jahat dan kejam. Mau? Sayang, jangan takut. Mama begini kan, Mama sayang banget sama kamu. Pokoknya Mama nggak akan biarin siapapun ngambil kamu dari Mama. Vivi?
Siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti ini kalau bukan Vivi? Aku tahu Vivi memang licik. Tapi masa dia tega berbuat itu sama Gita? Mengambil Gita diam-diam? Itu kan hanya membuat Gita bingung. Gita kan masih kecil. Vivi itu orangnya egois dia. Dia hanya memikirkan kepentingannya diri sendiri. Bahkan perasaan Gita aja tidak dipedulikan. Vivi itu orangnya lain. Beda sama kamu. Maafkan aku. Aku pikir Gita udah aman karena udah dijaga sama suster. Enggak dia. Ini bukan kesalahan kamu. Kamu justru sudah berbuat begitu banyak. Kamu sudah begitu sabar dan membantu saya. Kalau ada yang harus disalahkan, sayalah orangnya. Udahlah, Van. Sekarang apa yang harus kita perbuat? Tolong kemarikan teleponnya. Saya mau telepon Vivi sekarang juga. Halo? Mana Gita? Kamu kan ayahnya, Van. Masa kamu nggak tahu di mana anak kamu sekarang? Jangan main-main sama saya. Kembalikan Gita sekarang juga. Kamu pikir Gita itu barang, bisa dipinjam dikembaliin seenaknya? Kamu lupa, siapa yang selama ini sudah mengandung dan melahirkan Gita? Vi, kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakukan ini adalah penculikan? Kamu dengar ya? Nggak ada satupun yang bisa memberhentikan saya. Kamu mau laporin saya ke polisi, silakan. Mana ada hukum yang melarang seorang ibu kandung mengambil anaknya sendiri? Jangan bilang saya menculik karena saya tidak menculik anak saya. Dia menculik anak saya, menculik suami saya, menculik kebahagiaan saya, merusak semuanya. Kenapa kamu marah sama saya, Van? Kenapa bukan marah sama dia? Dia sudah mengacaukan pikiran kamu. Sudah merenggut kamu dari saya, merusak kebahagiaan saya. Kamu jangan sembarang menuduh. Lebih baik kamu diam kalau gitu. Saya tidak akan pernah diam. Dan tidak akan pernah tinggal diam. Sampai kapanpun saya akan memperjuangkan keluarga saya kembali utuh. Dan saya akan merebut keluarga saya dari tangan dia. Dan kalau sampai saya tidak bisa mendapatkan keluarga saya kembali dari tangan dia, saya tetap tidak akan tinggal diam, Van. Saya akan membuat hidup dia menderita. Saya akan balas dendam. Dan hanya maut yang bisa menghentikan niat saya. Kamu dengar itu, Van? Membuat hidup dia menderita? Apa maksud kamu? Saya mengerti. Saya ngerti sekarang. Kamu menggunakan Gita untuk membalas dendam pada dia, iya? Brengsek kamu, Van! Kamu hancurkan impian saya. Kamu hancurkan kebahagiaan saya. Kamu renggut semuanya. Saya nggak akan tinggal diam. Saya lebih baik melihat kamu mati, Van, daripada kamu harus kembali lagi sama dia. Saya nggak rela. Saya nggak rela. Benar kan, Van? Semua ini terjadi gara-gara aku. Musibah itu semuanya datang gara-gara aku kan? Karena Vivi sakit hati. Jadi dia mau pakai kamu dan kita untuk menyakiti aku. Bilang, Van, biar semuanya jelas. Iya. Jadi benar, aku penyebab semua itu. Iya. Semua ini karena kamu. Karena kesabaran dan kebaikan hati kamu yang akhirnya menyadarkan saya bahwa saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar dengan meninggalkan kamu, menceraikan kamu. Tapi sekarang semua tinggal menjadi impian. Apa maksud kamu? Lihatlah saya dia. Saya cacat. Saya nggak mungkin bisa membahagiakan kamu lagi seperti yang dulu bisa saya lakukan. Aduh, udah malam nih, Ren. Kita pulang yuk. Baru jam 8, Dwi. Tapi kan saya bubar les piano jam 6. Saya takut mama panik nyariin saya. Biasanya kan habis pulang les piano saya langsung pulang. Emangnya kalau kamu pulang telat dikit, kamu dimarahin?
dicariin. Enggak sih, enggak dimarahin. Terus kalau nggak dimarahin, kenapa mesti takut? Saya cuma nggak mau mama panik nyariin saya aja kok. Kamu pasti anaknya manja. Sampai diperhatiin dan dicariin seperti ini. Iya kan? Enggak, saya bukan anak manja. Saya dijagain kayak gini karena Kalau bukan karena manja. saya gampang sakit. Saya dari kecil sakit-sakitan terus, makanya saya dijagain supaya saya nggak gampang sakit. Sakit apa, Dwi? Sakit. Aduh, udah malam banget nih. Pulang yuk. Ya udah. Kamu kelihatannya udah nggak betah banget ngobrol sama aku. Jangan-jangan kamu juga nggak suka ya kalau aku nyemput kamu habis les piano sore tadi. Kalau emang kamu nggak suka, ngomong terus terang. Jadi lain kali aku nggak. Enggak, bukan saya nggak suka. Saya malah senang sama surprise kamu sore ini. Saya nggak nyangka kamu tahu tempat les piano saya. Benar. Biarpun Eka nggak suka sama aku, tapi kamu nggak ikut benci sama aku kan, Dwi? Kita pulang sekarang yuk. Kenapa, Dwi? Sorry ya. Yuk pulang. Kenapa semua ini bisa kejadian? Maaf, Den. Saya mengaku salah. Saya memang teledor. Udahlah, Kak. Suster ini kan baru sehari kerja sama kita. Belum tahu permasalahan rumah ini. Tapi kan semua ini sebetulnya nggak perlu terjadi. Suster kan tugasnya jaga kita. Tapi Ya udah, nanti kita jelasin ke semua suster supaya mereka lebih hati-hati sama Vivi, ya? Vivi. Iya. Ini bukan perempuan yang tadi siang ngasih kamu jamu. Kayaknya sih iya, Bu. Mukanya mirip. Tapi nggak persis sama... dia pasti nyamar, mah. Mesti dikasih pelajaran itu orang. Kamu mau kemana? Eka mau ke rumahnya. Eka mau ambil Gita. Ya tapi jangan emosi gini dong, Kak. Gak emosi gimana, mah? Masa kita mesti diem aja dan biarkan semua ini terjadi? Orang kayak gitu mesti dikasih pelajaran, mah. Mama cuma nggak mau kamu berurusan sama polisi, itu aja. Makanya Eka nggak salah. Yang salah itu Vivi. Yang harus ditangkap tuh Vivi. Dia udah nyulik Gita, mah. Ya tapi dia ibunya Gita. Apapun cara yang dia lakukan, dia lebih berhak atas Gita. Dan polisi pasti akan setuju. Percaya sama Mama. Maafkan saya, Den. Ya, Om. Tuntut aja, Om. Laporin aja. Seandainya saya bisa, Kak. Udah kan saya lakukan dari kemarin-kemarin. Masalahnya, sekarang kita kembali ada di tangan Vivi. Kembali di tangan ibu kandungnya sendiri. Hukum sekalipun tidak bisa memisahkan seorang anak dari ibunya. Jadi maksud Om, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma bisa diam dan membiarkan Vivi merebut Gita. Iya. Tapi kan Om kan papanya. Om bisa dong ambil Gita. Iya, memang saya papanya. Tapi kamu harus ngerti, Kak. Posisi saya saat ini sedang lemah. Karena saya sedang cacat. Nggak punya penghasilan.
Di pengadilan, Vivi akan memenangkan perkara ini. Karena Vivi akan dianggap lebih kompeten dan lebih bisa untuk melindungi dan membiayai kita. Makasih ya, Ren. Sama-sama, Dwi. Kapan-kapan aku mau kok antar dan jemput kamu ke tempat les kamu lagi. Kamu jangan turun. Loh, kenapa aku nggak boleh ngantar sampai ke depan pintu, Dwi? Oh, aku tahu sekarang. Kamu takut ya sama Eka? Saya turun ya. Makasih ya. Dwi! Kamu dari mana sih? Kamu diantar Randy? Jangan salahin Dwi. Gue yang salah. Dwi nggak tahu apa-apa. Gue yang ngasih kejutan muncul di tempat les pianonya Dwi. Gue nanya lo. Gue nanya sama adik gue. Tapi gue nggak suka ngeliat lu mencak-mencak Dwi. Karena dia nggak salah. Kalau emang lu mau marah, marah aja sama gue. Ayo. Ngomong apa lo? Hah? Lo berani sama gue? Hah? Ngomong apa lo? Apa lo? Hah? Ada apa sih, Dwi? Malam-malam begini teriak-teriak. Kak Eka, Ma. Eka! Masuk. Lo beruntung, Ren. Kalau enggak, gue hajar lo malam ini. Wi, kakak minta maaf ya. Tapi sampai kapan kakak kamu kayak gini? Kakak emosi terus. Dwi kan malu, Kak. Emangnya Dwi nggak boleh punya teman? Iya. Kakak salah. Tapi malam ini bukan cuma kakak yang emosi, Dwi. Semuanya lagi emosi. Kamu tuh, sementara kamu pergi sama Randy enak-enakan semalaman, Gita diculik. Sama siapa? Ya sama siapa lagi kalau bukan sama monster itu. Tuhan. Makanya, Dwi, kakak minta maaf. Tadi kakak emosi. Dan semuanya lagi tegang. Maafin kakak ya, Dwi. Kakak tadi emosi. Dwi, Mama punya kejutan untuk kamu. Kejutan? Papa? Dwi. Oh, sini sayang. Mama sengaja nggak ngasih tau kamu. Maksudnya biar kejutan buat kamu sama kita. Nyatanya kita malah mendapatkan kejutan yang berbeda. Tapi jangan khawatir sayang. Kita akan mendapatkan kita kembali. Papa janji itu. Ini semua salahnya Dwi, Pak. Salah kamu gimana? Ya coba tadi Dwi langsung pulang. Kalau Dwi ada di rumah kan ini semua nggak akan terjadi. Dwi bisa ngalangin Mama Vivi untuk ambil Gita, Pak. Sayang, nggak ada yang salah di sini. Memang jalannya udah begini, udah takdir. Yang penting sekarang Papa udah pulang dan akan tinggal sama-sama kita. Hah? Papa tinggal di sini sama Mama dan sama Dwi. Untuk sementara, sampai keadaan Papa bisa normal kembali. Pagi Putri Raja. Gimana? Tidurnya enak semalam, hah? Oh,
gimana nggak enak tidurnya ditemenin sama mama. Kenapa lo? Takut sama gue? Enggak. Kalau enggak ngapain lo nunduk itu? Emangnya muka gue nyeremin, ha? Heh, Enggak. selamat pagi sayang. Mama seneng banget kita bisa kumpul lagi di sini ya. Iya, Ma, aku juga senang banget. Aku udah kangen banget loh sama Gita. Gitu dong, kalian berdua harus akur. Kalian kan adik kakak, harus saling sayang, harus saling melindungi. Kita tahu nggak siapa yang bantuin Mama untuk jemput kamu kemarin? Kak Susi bantuin Mama jemput kamu. Karena Kak Susi sayang sama kamu dan Kak Susi pengen kita berkumpul lagi kayak dulu. Ya kan, Nak? Iya, Ma. Gila, keren banget tuh anak baru. Yoi. Bikin gue jadi semangat ke sekolah, tau gak sih? Mimpi kali lo. Cowok keren kayak gitu, pasti udah punya cewek lagi. So tau loh, kenal juga belum. Gimana sih? Doi kan anak baru juga ya? Iya. Gita emang ada di rumah gue. Emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Tapi cara nyokap lo bikin gue kesel. Caranya? Cara nyokap lo nyulik Gita. Nyulik. Kak, lo yang bener deh. Gita itu kan anak kandungnya nyokap gue. Mana ada orang tua yang nyulik anaknya sendiri? Buktinya, nyokap lo udah nyeracunin susternya Gita. Itu apa namanya kalau bukan nyulik? Tapi nyokap gue bilang sama gue kalau dia ngambil Gita caranya baik-baik kok. Izin dulu sama Ivan. Nyokap lo tuh pembohong. Ya, Kak, gue kan udah pernah bilang kalau gue tuh nggak mau deh ikut campur urusan antara nyokap gue dan nyokap lo. Semoga aja itu nggak mempengaruhi persahabatan kita ya, Kak. Gue nggak akan ngelupain kok pertolongan lo sama gue waktu itu. Kalau lo masih inget gue pernah nolong lo, sekarang gantian lo nolongin gue. Bukan cuman kamu yang mau Gita kembali, aku juga. Aku kangen sama Gita. Selama ini kan Gita udah aku anggap sebagai anakku sendiri. Jadi aku melakukan ini bukan cuma buat kamu, tapi juga buat aku. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak, ya? Selamat pagi, Di. Sorry, saya datang mendadak nggak telepon dulu. Sepertinya saya mengganggu ya. Kamu belum tahu kalau Eka minta bantuan saya mencairkan uang warisannya untuk membantu pengobatan Ivan. Eka mau ngebantu pengobatan Ivan? Iya, tapi permohonan itu ditolak. Dana hanya bisa keluar untuk kebutuhan medis Eka dan keluarganya, bukan untuk kebutuhan medis orang lain dia. Ivan kan bukan keluarga Eka. Saya sudah berusaha, tapi... Nggak apa-apa, Kondi. Kan masih ada aku. Aku masih bisa ngehandle kok. Tapi Ivan kan bukan tanggung jawab kamu dia. Memang. Tapi kalau aku mau bantu, nggak apa-apa kan? Saya kagum melihat ketulusan dan kebaikan hati kamu. Tapi saya juga khawatir dia. Khawatir? Saya khawatir kebaikan kamu dimanfaatkan.
Dwi! Saya mau ke toilet. Aku cuma mau tanya sama kamu. Apa Eka marah sama kamu? Kamu takut sama Eka? Makanya kamu berusaha menghindar sama aku hari ini? Enggak kok. Lalu kenapa, Dwi? Kemarin kamu baik-baik aja. Malah kelihatan segar dan ceria. Tapi kenapa pagi ini kamu menghindar dari aku, Dwi? Kenapa? Ada apa, Dwi? Saya nyesel kenapa saya kemarin pulang telat. Kenapa saya nggak langsung pulang? Saya malah senang-senang sendiri. Sementara kamu tahu adik saya Gita. Gita itu sekarang... Udah, Dwi. Udah. Sedang apa kalian? Kalian berdua lupa ya peraturan di sekolah? Kalian berdua ikut ke ruangan saya. Sekarang, ayo. Bener sih ya, gue tuh lihat sendiri mereka berdua dipanggil ke ruangannya Butika. Butika? Pasti ada masalah deh. Randy sama Dwi kan beda kelas, Ri. Aneh banget. Kalau kalian mau pacaran, itu urusan kalian. Asal jangan di sekolah. Di sekolah kalian harus mentaati peraturan, norma-norma, dan tata tertib. Masa di sekolah kalian pacaran, peluk-pelukan segala? Saya tidak mau hal ini terjadi lagi. Kalau sampai hal ini terjadi lagi, saya akan memanggil orang tua kalian. Ingat, ini larangan keras dari saya. Kalian dilarang pacaran di sekolah. Ngerti kalian? Mengerti, Bu. Iya, saya jalan dulu ya. Terapi? Iya. Andi sudah pulang? Udah dari tadi. Aku cuma sebentar kok ngomong sama Andi. Oh, tentang apa? Ya sudah. Kalau saya nggak perlu tahu, kamu tidak harus memberitahu saya. Saya percaya kok sama kamu. Soal Eka, Van. Eka? Iya, selama ini kan Andi yang ngurusin warisannya Eka. Eka dapat warisan dari mana? Warisan dari ayah kandungnya Eka. Van, aku tahu kamu nggak mau lagi dengar soal ini. Makanya selama ini aku nggak pernah cerita apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa. Permisi dulu ya. Sus, kita jalan yuk. Permisi, Bu. Hati-hati ya. Dwi! Udah deh, Ran. Mendingan mulai sekarang kamu jauh-jauh dari saya. Maksud kamu? Dwi! Bapak! Bapak nggak apa-apa? Pak, Bapak nggak apa-apa? Lepaskan saya. Saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Lepaskan saya. Saya kan udah bilang, Pak, jangan terlalu diforsir. Nanti malah... Saya harus memforsir diri. Kamu ngerti nggak? Saya nggak boleh sakit, saya nggak mau seperti ini. Pak, dengan memaksakan diri seperti ini, justru Bapak akan lebih jauh dari kesembuhan. Bahkan akibatnya bisa fatal, Pak. Bapak harus melakukan setahap demi setahap sesuai dengan anjuran dokter dan terapi. Saya tidak peduli apa yang kata dokter. Saya harus sembuh. Saya harus sembuh. Lebih baik kamu pergi. Tapi, Pak... Tinggalkan saya. Dibanding sama Andi, di mata dia, saya bukan siapa-siapa lagi. Saya udah gak punya apa-apa, sudah tidak berdaya. Tapi saya harus bangkit.
Saya harus kembali seperti dulu. Saya nggak mau dia kasihan sama saya. Saya harus jadi Ivan yang dulu lagi. Saya harus bisa membuat dia mengagumi dan mencintai saya lagi. Sekarang Gita istirahat dulu ya. Ibu akan periksa pekerjaan Gita dulu, ya? Ya, makasih ya, Bu. Selamat siang. Kamu pasti Susi ya? Kakaknya Gita kan? Iya, betul. Anda siapa ya? Kenalkan, saya Santi, guru privatnya Gita. Heh, enak banget lo punya guru privat segala. Kayak anak raja minyak aja. Susi, Gue tiap pagi harus berangkat, pagi-pagi capek-capek ke sekolah. Dan lo enak-enakan di rumah pakai guru privat segala. Emangnya lo tahu apa siapa yang bayar itu semua? Hah? Heh, semua itu pakai duit gue tahu, gue yang bayar. Kesel gue bantuin mama buat lo balik lagi ke rumah ini. Nak? Mama bawain apa buat kamu nih? Kamu kok udah pulang? Iya, Ma. Lagi bantuin Gita nih. Bantuin apa? Bantuin bikin PR matematik. Makasih ya, sayang. Mama senang kalian bisa akur kayak gini. Gita, Mama bawain kamu apa? Sepatu. Sepatu buat kamu. Buat aku mana, Ma? Kamu kan udah gede, bisa belanja sendiri. Mama tinggal kasih kamu uang saku, kamu belanja. Kita kan masih kecil, mesti Mama yang ngurusin dong ya. Nih, cobain. Ya, ya. Kasih. 20 juta? Iya, Bu. Itu biaya wajib yang harus Ibu setor. Setelah itu ada biaya konsultasi yang dihitung per jam. Kamu udah ngecek ke pengacara yang lain? Saya sudah menghubungi 6 pengacara. Dan rata-rata biaya yang mereka ajukan sama, Bu. Antara 15 sampai 20 jutaan. Kalau Ibu ada kenalan, mungkin biayanya bisa dinegosiasi, Bu. Makasih, Andi. Aku nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Sebenarnya sih aku nggak mau ngerepotin kamu, tapi Nggak apa-apa kok, saya ngerti. Lagi pula biaya pengacara sekarang ini kan nggak murah. iya, aku harus berhemat sekarang. Karena kan aku yang menanggung biaya pengobatan Ivan. Iya, saya ngerti kok. Saya sudah mulai membahas masalah kamu. Dan Maaf, Bu, ada telepon di line 2. Aku tinggal bentar ya. halo, Dia? Ivan. Ini Andi. Maaf, ini bukannya nomornya dia. Betul. Dia menitipkannya sama saya karena dia sedang sibuk. Terima kasih. Pa, Sayang, kamu udah pulang? ini dibawain es krim buat Papa. Terima kasih. Masalah Gita gimana, Pa? Untuk sementara ini, Papa nggak bisa melakukan apa-apa.
Papa sudah mencoba semua yang bisa Papa lakukan. Tapi jangan khawatir. Mama akan berusaha membantu untuk memperjuangkan kita. Bagus dong kalau kamu suka. Mama juga beliin kamu baju banyak banget. Makasih ya, Ma. Iya, sayang. Mama tuh ngapain sih banyak-banyak beliin kita baju, sepatu? Emang dia nggak punya baju sama sepatu lain apa? Bukan gitu, sayang. Masalahnya semua baju kita kan di tempatnya dia. Mama nggak mau ke tempat dia cuma ngambil baju kita doang. Mendingan beli baju baru, ya kan, sayang? Ya udah, aku mau pergi dulu. Mau kemana? Aku janjian sama Ayu. Hati-hati, sayang ya. Udah lama ya, Ayu? Kasihkan shopping ya. Asik shopping apanya? Yang ada nyokap gue tuh yang kasihkan belanja sama anak kesayangannya si Gita. Gita yang adik tiri lo gitu, Sus. Gue tuh jadi serba salah, tau gak lo? Kalau nggak ada tuh anak, nyokap gue pusing mikirin dia mulu. Nah sekarang giliran Gita udah balik ke rumah gue yang pusing. Gara-gara nyokap gue ngacengin mulu, seolah-olah gue nggak pernah ada gitu. Ya lu harus maklum mungkin, Sus. Nyokap lu kan kangen sama Gita. Lagian mereka kan udah lama gak ketemu, Sus. Maklum yuk. Sirik itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Assalamualaikum. Iya, Mah. Iya. Ntar Ayu beliin kok. Ayu gak lupa, Mah. Iya. Waalaikumsalam. Apaan sih lo? Kenapa, Sus? Orang kalau dapat telepon itu bilangnya halo, bukan malah assalamualaikum. Di pesantren, kita diajarkan untuk menjalankan ajaran agama dalam setiap perbuatan dan perkataan kita. Jadi kalau menyapa orang itu juga amal, Sus. Lo masuk pesantren? Iya. Gawat. Temen gue udah jadi anak pesantren sekarang. Papa kok nggak makan-makan sih? Bawain makanan aja ya? Nggak usah, sayang. Mama udah pulang? Belum. Papa pasti lagi mikirin Mama ya? Udah, Pa. Nggak usah terlalu dipikirin. Mama pasti baik-baik aja kok. Barusan Dwi telepon katanya Mama lagi di restoran. Masih di restoran? Artinya dia sedang asik-asiknya bicara dengan... Sama siapa, Pa? Bukan siapa-siapa. Udah, sayang, kamu makan aja dulu. Nanti Papa nyusul. Papa mau tungguin Mama dulu. Mama pasti udah makan malam di restoran, Pa. Papa tahu. Papa tetap ingin menunggu. Dwi ke kamar ya, Pa? Saya harus sembuh. Saya harus kembali seperti dulu. Saya nggak boleh pasrah melihat orang lain merebut dia dari saya. Makasih ya, Kak. Aku cuma dapat makasih doang. Maksudnya? Ya, ya nggak tahu. Ya kirain aku dapat sesuatu yang lain gitu. Randy? Sorry nih, ganggu. Gue cuma mau ngembalin catatan kok. Ya kan Randy ke rumah Marsha cuma untuk ngembaliin buku catatannya aja. Udah kok. Itu alasan doang, Dwi. Masa kamu nggak tahu sih? Mereka dulu itu pacaran. Tahu? Randy itu benci sama kakak. Karena Marsha putusin dia dan sekarang jadian sama kakak. Dwi,
Dulu kakak nyesel ya. Kakak udah ngelarang kamu deket sama Randy. Tapi sekarang kecurigaan kakak terbukti. Dia tuh cuma main-main sama kamu. Kakak ini gimana sih? Tadi kan kakak sendiri yang bilang kalau Randy ke rumah Marsha cuma mau ngembaliin bukunya aja. Udah. Itu cuma alasan doang. Pokoknya kamu jauhin Randy. Kakak tuh nggak mau kamu disakitin, Dwi. Kakak nggak mau kamu jadi korban permainannya. Apa sih? Kamu dengar nggak, Dwi? Kalau perlu, kakak minta mama untuk pindah sekolah kamu sekalian. Apaan sih, Kak? Kamu dengerin kakak. Ya udah dong. Kamu jauhin Randy, atau kakak yang akan jadi Randy dari kamu. Ya udah dong. Dengar, jangan tutup kuping, dengar. Kakak udah. Dwi, Dwi, ya ampun, Dwi, Dwi, Dwi bangun, Dwi, Dwi, Dwi bangun, Dwi, 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 Dwi bangun, Dwi, Dwi bangun, Dwi. Suster, suster, ada apa, suster? Ada apa? Kok sampai ada ambulans segala? Non Dwi pingsan, Bu. Dwi pingsan. Dwi! Maaf, Bu. Non Dwi ada di kamar Bapak di bawah. Dwi! 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 Shh. Dwi, kenapa, Van? Ini semua salah Eka, Ma. Gara-gara Eka, Dwi pingsan. Sudah, kamu tenang aja. Jangan panik. Dwi sekarang udah nggak apa-apa kok. Tapi apa yang menyebabkan dia sampai pingsan, kita baru akan tahu besok. Kenapa mesti nunggu sampai besok? Karena hasil tes darah Dwi baru akan ketahuan besok. Pagi, sayang. Pagi, Ma. Mama nungguin kamu nih. Nungguin aku. Ngapain? Mama perlu tanda tangan kamu. Tanda tangan? Buat keperluan di perusahaan kita. Cek. Kamu nggak usah baca. Kalaupun baca, kamu nggak akan ngerti. Ini masalah bisnis. Biar Mama yang ngurusin ya. Tanda tangan dong. Cepetan, Mama mesti buru-buru ke kantor. Nanti Mama telat. Nih. Makasih, sayang. Sekarang, Mama berangkat duluan ke kantor ya. Eka ikut, Ma? Gak usah, sayang. Kamu kan harus sekolah. Tapi, Ma, Eka tuh pengen tahu apa hasil pemeriksaan dokter. Nanti juga kamu tahu kok. Semalam, dokter bilang kalau kondisi Dwi itu akibat stres berat. Ma, Eka ke kamar Dwi ya. Eka pengen lihat Dwi. Mudah-mudahan Dwi sakit memang benar karena stres ya. Aku khawatir dia sakit karena kanker yang ada di badannya aktif lagi. Ma!